Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siskudes, jumpa lagi dengan saya Ayah Eka. Di mana dalam video ini saya akan membahas terkait kenaikan pajak ya. Sebagaimana kita ketahui, perhitungan pajak semenjak tanggal 1 April tahun 2022 itu sudah menjadi 11% untuk PPN-nya, dan di PPh 22 atau PPh 23 itu sama ya, di PP-nya menjadi 11%. Yang jadi permasalahan dengan kita, bagaimana cara menginputnya ke Siskudes. Sama-sama kita ketahui juga Siskudes ini masih memakai perhitungan DPP 10%. Jadi perhitungan pajaknya masih 10% ya. Sudah jelas, otomatis kita input manual nanti ke mananya, ke kwitansinya ya. Ini saya masih pakai apa nih, cuma untuk contoh saja nih ya, tadi mana ini testing saja. Saya ambil dari kegiatan Siltap Kades. Kalau di tempat kami namanya kecil. Jadi ini saya kasih contoh untuk yang ini ya. Ini linknya ada ya, nanti saya salin ke deskripsi video, bisa dibaca-baca sendiri. Jadi di sini ada contoh instansi pemerintah belanja BKP barang kena pajak, gitu mungkin ya pengertian BKP ini. Dengan total 11 juta dari pengusaha kena pajak. Berapa PPN dan PPh pasal 22 yang harus dipungut? Nah, ini ada contoh perhitungannya. Jadi di sini 11 juta itu PPN-nya sudah 1.090.090 rupiah. Nah, kita tes di aplikasi Siskudes kita, apa betul dia ini masih 10% atau sudah 11% gitu. Jadi ini sudah 11 juta ya. Oh, ini tak hapus dulu pajaknya. Nah, ini masih 1 juta. Artinya ini masih 10%. Lanjut lagi ke PPh 22. Ini 150.000 ya. Artinya juga masih 11%, 1,5-nya itu kali DPP 11 kali 10%. Nah, kalau kita lihat di sini 148.000 ya. Di sini 150.000. Belanja 11 juta. Sepertinya terjadi perbedaan ini ya. Iya. Nah, yang jadi persoalan bagaimana cara kita mengetahui nilai pajak yang harus kita input manual ke aplikasi Siskudes nantinya. Ini saya sudah buatin Excel untuk contoh. Jadi seperti ini ya. DPP-nya itu 100 bagi 111 dikali harga barang. Nah, ini harga barang ya. Harga barang. Maka di sini menjadi ini DPP-nya ini. Dasar perhitungan atau dasar pengenaan pajaknya ini dia ya. Jadi ini bukan harga yang kita bayarkan ke toko. Yang kita bayarkan ke toko adalah ini 9.761.261 rupiah. Nah, permasalahan selanjutnya, bagaimana jika orang toko, saya tulis saja ya pertanyaannya, bagaimana jika orang toko meminta harga barangnya non pajak.
Maksudnya seperti ini ya. Orang toko ini mau meminta harga 11 juta ini tanpa potongan pajak gitu. Mungkin kalau dia jual dengan harga 9 juta ini dia rugi ya. Gitu. Ini ya. Jadi ini saya balik lagi ya. Nah, ini harga yang dibayarkan ke tokonya. Nah, jadi kalau dia jual 9.761.000 ini rugi. Nah, atau bahasa lainnya dia ada satu nilai barang, satu harga barang yang harganya tidak include pajak. Kalau kita potongin pajak, jadi harganya nurun gitu. Orang tokonya jadi nggak mau gitu dia. Karena memang dia sudah jelas nggak akan jual barang dengan cara rugi. Jadi cara menghitungnya, katakanlah harganya tadi 11 juta juga ya. Harga yang harus kita bayarkan ke toko itu 11 juta. 1, 2, 3. Nah, maka ini kita menghitungnya 11 juta dikali 111 dibagi 100. Nah, ini untuk PPN-nya. Jadi dia harga PPN dikurangi harga toko. Nah, 1.210.000 untuk PPN-nya saja. Ingat ya rumusnya. Rumusnya ini kebalikan daripada rumus ini ya. Jadi kalau ini dikali 111 dibagi 100, tapi kalau ini 100 dibagi 111 dikali harga barang. Lanjut ke PPN PPh 22-nya. Jadi harga barang dikali 111 dibagi 198,5. Nah, ini harga yang harus kita buat dalam kwitansi Siskudes. Jadi potongan PPh-nya ini sama dengan dikurangin 11 juta harga yang kita bayarkan ke toko dikurangin nilai PPN. Keliru ya. Coba kita ulang. 128 ini keliru ya nih. 98,5. Nah, seperti ini. Jadi ini dikurangin harga toko, dikurangin harga potongan PPN. Jadi pajak PPh 22-nya ini 185.939. Nah, apa perhitungan yang rumus atau formula yang saya buat ini benar adanya dengan yang punya ini ya, DJP ini ya. Ini sama atau tidak gitu ya maksudnya. Sekarang kita uji coba lagi. Jadi di sini berarti harga barangnya ini dia. Nah, di sini kita buat 12.395.939. Kita kopas saja. Ini 11 167 513. Ini sama.
Ini 11 juta ya, harga yang dibayarkan ke toko tetap balik dia ke 11 juta. Artinya perhitungan yang ini, cara yang kedua ini ya, itu benar adanya gitu maksud saya. DPP pajak gitu apa bahasanya atau gimana itu? Jadi maksud saya seperti ini, diketahui orang tokonya itu meminta duit, menjual harga barangnya 11 juta, sementara kita harus memungut pajak. Nah, orang toko kalau 11 juta ini dipotong pajak, dia nggak bisa dijual karena dia nilai harga jualnya memang 11 juta gitu. Maka orang toko harus menghitung harga barangnya include pajak. Jadi cara menghitungnya ya seperti ini, harga toko atau harga barang dikali 111 dibagi 100. Demikian juga kalau untuk PPh, ini mana nih? Ini pasal 23 ya. Ini iya. Nah, ini kalau untuk DPP pasal 23 ya. Kalau 23 berarti 11 juta dikali 111 dibagi 98. Nah, ini untuk PPh 23, PPN dan PPh 23. Berarti PPh 23-nya 2% dikurangin harga toko dikurangin PPN. Nah, ini dia ya. Nah, kalau sudah kita ketahui seperti ini, berarti untuk di Syskudes-nya kita input nih harga PPh dan PPN, potongan PPh dan PPN. Rp12.395.939. 12.395.939 ya. Jadi ini jelas nanti kita harus menginput secara manual. Nilainya PPN tadi 1.210.000. 1.210.000. Ya, simpan tambah untuk PPh dua-duanya juga seperti itu. 1.185.900 mana tadi? Iya 1.85.939. Nah ini ya yang dibayarkan 11 juta. Potongan pajak PPN, potongan pajak PPh. Jadi dia balik ke 11 juta. Karena memang itulah yang diminta, uang yang diminta oleh orang toko gitu ya. Ada satu metode lagi untuk mengetahui berapa nilai pajak dalam satu jenis barang. Misal seperti ini ya. Di sini saya buat harga barang itu sebesar 50.000 juga, nah, 50.000 gitu saja lah. Mungkin harga barang yang namanya katakanlah semen gitu. Rp50.000, jadi dia harus kena PPN dan PPh. Itu bisa kita hitung seperti ini.
Ini PPN, ini harga barang. Nah, ini formulanya dikali 111 dibagi 100 dikurang harga barang. Nah, ini 5.500 ya potongan PPN nya. Terus untuk PPh 22 nya sama ya, dikali 111 dibagi 98,5 dikurang ini, lalu dikurangin nilai PPN. Jadi totalnya 845 untuk potongan PPh nya ya. Jadi harga barang totalnya ditambah, tapi ini kepanjangan ini ya, kok seperti ini ya, 56.345. Padahal kalau disimpelkan seperti ini saja dia. Dikali 100 dibagi 100, 55.500, ini 50.000 ya. Ini PPh 22 nya dibagi dikali 111 dibagi 98,5. Sama ya, 56345. Jadi ini rumusnya sudah kita buktikan tadi ya, nggak keliru. Maksud saya nggak keliru, sama dengan yang dimaksud oleh orang DJP ini ya. Ada nama penulisnya ini, Pak Amirul Mukminin, pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Tulisannya ini Senin 4 April 2022. Nah, untuk keterangan lebih lanjut mengenai perpajakan, ada baiknya langsung konsultasi ke kantor perpajakannya langsung gitu ya, supaya lebih jelas. Oke, ini coba kita tes ya. Jadi ini kok harga semen. Nah, ini kita tes lagi di sini. Ininya kita ubah. Mana harga dia? Ini ya, 56.345. Jumlah potongan hampir jumlah pembayaran, betul. Karena potongannya tadi belum kita hapus. Ini kita hapus. Tadi untuk tes 10%-nya sudah kita tes ya. Ini langsung kita input manual saja. Jadi di sini 5.500 tambah potongan PPh 22-nya 845. Ini untuk harga 50.000 ya. Nanti kalau untuk harga-harga yang besar ya seperti ini di atas tadi. Kita cetak. Nah, yang dibayarkan 50.000 yang dibayarkan ke toko. Ini kalau kita buat 11 juta sama saja sebenarnya nih. Nah, seperti ini sama saja ya. Jadi potongan pajaknya 185.939, ini dia PPh 22-nya. Dan ini untuk PPN-nya 1.210.000. Ini dia ya. 12.210.000, karena nanti dipotong 11 juta tinggal 1.210.000. Dan ini PPh 22-nya include adalah total dari ini PPN dan
PPh ditambah harga barang. Oke, sampai di sini saja. Mohon maaf, mungkin bahasanya terlalu ribet dan sulit dimengerti. Cuma ada baiknya yang perlu diperhatikan itu rumusnya ya. Jangan bahasanya, ini rumusnya. Dan untuk filenya saya rasa nggak perlu saya, karena memang belum tahu cara share-nya ini gimana gitu. Nanti saya pelajari bagaimana cara mengupload file ke Google Drive supaya kawan-kawan bisa mendownloadnya. Kalau sudah bisa saya upload, nanti saya share linknya ke deskripsi. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.